Tapi motivasi kurang gitu kan. Ya namanya juga PPKM ya, pelan-pelan kita melar. Dulu saya punya problem di piriformis, di bokong kanan belakang. Jalan dikit, aduh kok udah pegel gitu di bokong, kayak pengen duduk istirahat gitu ya. Karena saya sakit 3 kali itu ya, saya sayang dengan orang-orang terdekat saya. Saya sayang dengan istri saya sayang dengan orang tua saya sayang dengan teman-teman saya. Yes, I have to live longer for them. Ya, kembali lagi bersama saya AB Fit Coach. Mantap. Ya, bersama dengan saya kali ini nggak sendirian. Ini juga mungkin bisa dibilang seri perdana. Podcast yang bisa dibilang lama banget. Jadi tak pikirkan banget. Tak doakan juga seperti buat doa, tapi aku merasa bahwa ini perlu disiarkan kan gitu. Namanya akhirnya supaya ada brandingnya juga. Jadi A Bedtime Story. Wih, keren, saya baru tahu loh ini. Iya memang. Habis rolling baru tahu. Betul ya. Nah, jadi A Bedtime Story, ada nama aku sedikit di sana. Wih. Jadi tujuan podcast ini sederhana teman-teman. Jadi sebenarnya adalah untuk bisa menginspirasi, dan saya percaya bahwa setiap orang punya cerita versinya sendiri yang menurut mereka itu biasa. Tapi saya kan ketika itu dirasakan orang lain itu jadi seorang yang luar biasa. Nah, saya langsung episode perdana ini karena ibaratnya gini, kalau buka episode awal kan harus boom, langsung nyulik, langsung the best. Bisa dibilang yang kalau orang Surabaya pasti ngerti dia. Bisa dibilang begitu? Amin. Ya, diaminkan. 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 Okay. Jadi saya sekarang sore hari ini bersama dengan Bro Iniji. Jadi kalau saya pribadi sih ngomong kalau kulineri ya pasti ngomongnya carinya langsung cek ke Iniji aja. Gitu. Thank you. Jangan lupa di follow @inij. Padahal sebenarnya paling sudah follow semua gitu ya. Nah, bagi yang belum tahu, langsung aja tanya sama Pak bosnya. Nah, short intro Ji, gimana Ji? Maksudnya sekilas lah introduksi. Iya, nama saya Jiwa Fieri. Boleh dilihat Instagram saya di Inij, India Nano India, Jakarta India Eko, bisa di follow. Jangan lupa nanti langsung DM aja. Saya taunya dari podcastnya Ko Abed loh. Biar kita bisa resonansi nih, tahu. Kita ada insentifnya nanti. Yes. Dari kita ya. Pekerjaan saya adalah seorang food curator alias tukang makan dan jalan-jalan. Nah, mantap. Nah, kebetulan juga kemarin beliau lagi balik dari UK lama, tapi dia sudah pindah. UK-nya bukan ujung kulon ya yang pasti ya. Oke. Tadi dia sempat tanya sebenarnya waktu kita off kamera, tanya hari ini membahas apa sih gitu. Dan sebenarnya juga salah satu yang menarik bagiku kan begini. Kebetulan kalau saya pribadi, memang kalau teman-teman belum tahu saya juga, saya strength coach, saya nutrition, saya lihat gizi juga, dan saya ini spesialis mak-mak sebenarnya. Dan kenapa mak-mak? Bukan tanpa alasan. Dan saya percaya sebenarnya mak-mak ini ya bisa dibilang mungkin fondasi negara mungkin. Fondasi negara pastinya dari satuan yang terkecil, pemilihan jenis makanan itu satu yang lebih sehat biasanya yang wanita. Kalau pria boleh sakit, kalau mama nggak boleh sakit. Nah, kan gitu. Dan saya percaya sebenarnya juga harapan saya omongan kita hari ini bisa sampai ke teman-teman dan bisa jadi inspirasi, apapun itu saya nggak tahu juga. Jadi semoga enjoy dengan episode ini. Langsung aja, pertama, kenapa saya bilang ini sih gampang siapa nih? Karena dia ini orang tukang makan, tapi transformasinya luar biasa kan gitu. Pertanyaanku adalah apa yang akhirnya membuatmu kick off ke healthy lifestyle? Kalau aku dulu ngikut, jadi aku ini follower lama, basically aku merasa, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, dulu kamu nggak pernah olahraga, maksudnya lebih ke arah lebih yang pasif modalitas lah ya, kayak keretek-keretek dan segala macamnya. Nah sekarang akhirnya apa yang memutuskan kamu olahraga dan mentransformasi seperti yang sekarang ini sih? Iya, jadi memang bisa dibilang sebelum atau pre 2022 bahkan ya, saya hampir nggak pernah olahraga. Adapun olahraga itu hanya treadmill, jadi beli treadmill di rumah ya, seperti orang yang di masa pandemi pada umumnya, kalau nggak beli treadmill beli air fryer gitu kan. Air fryernya sudah, kemudian beli treadmill. Tapi motivasi kurang gitu kan. Ya namanya juga PPKM ya, pelan-pelan kita melar.
tambah lama tambah gendut, dan setelah mulai new normal kita mulai beraktivitas normal lagi, traveling lagi dengan ritme yang kita anggap seperti pre-pandemi gitu kan. Wah ya, mulai traveling kesana kemari gitu. Awalnya nggak apa-apa, tapi di tahun 2022 tiga trip saya yang terakhir di tahun 2022 itu sangat-sangat mengenaskan gitu ya. Biasanya kalau traveling itu biasa aja. Dulu sebelum masa pandemi saya kayak misalnya nih, by the way traveling saya itu bukannya happy-happy. Traveling saya itu yang biasanya yang kerja, yang datang ke kota apa, workshop, terus pulang, atau misalnya review apa gitu ya. Jadi bukan yang happy-happy, memang beneran kerja. Biasanya kalau dulu saya misalnya ada job ke Jakarta gitu ya, pergi pesawat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Udah gitu kayak biasa. Biasa buat saya. Dan pulang ya duduk lagi sama istri, ngobrol kayak biasa, kayak pekerjaan seakan-akan dalam kota aja gitu, padahal lagi ke luar kota. Itu saya lakukan pasca new normal. Ternyata dalam 3 trip terakhir, ketika saya pulang dari trip itu langsung, bahasa gaulnya amsyong gitu, langsung sakit. Sakit bukan yang sakit parah kayak gimana, tapi akhirnya mengharuskan saya istirahat, batuk, pilek, dan recovery-nya tuh lama banget. Sampai bed rest, pusing dan lain sebagainya. Wah, ini menurut saya kan sudah seperti wake up call kan. Jadi sebenarnya tubuh ini sudah menjerit berarti. Udah protes. Aduh, jangan treat tubuh ini seperti sebelum pandemi. Ini ada sesuatu yang salah gitu kan. Nah, akhirnya mulai mengevaluasi diri. Wah, ini sepertinya saya butuh perubahan dalam gaya hidup. Udah kepikiran nomor 1 pasti gaya hidup. Nah, gaya hidup ini mungkin ada yang salah. Kalau dari segi makan mungkin orang lihat saya, wah food blogger pasti makannya ngawur. Sebenarnya nggak terlalu juga. Ya memang tidak ternutrisi dengan baik, tapi juga tidak ngawur dibandingkan dengan orang-orang yang berprofesi serupa dengan saya. Yang jadi biang keroknya sebenarnya adalah gaya hidup gitu kan, yang nggak pernah gerak. Kita nggak usah ngomong olahraga lah ya. Mager. Ya, kalau olahraga nada different. Ini mager, nggak pernah gerak gitu kan. Mau kemana-mana ya pasti nggak mau jalan kaki, maunya naik mobil, naik kendaraan, kayak gitu. Atau kita dikit-dikit ngojol, gitu. Jadi gaya hidupnya nggak bagus. Akhirnya mulai berpikir gimana ya caranya supaya bisa mentransformasi diri. Ditambah juga selain sakit yang lumayan menjengkelkan yang 3 kali trip itu juga saya mulai ngerasa sering kecetit gitu kan. Sering kecetit yang tadinya Abed bilang mungkin dia notice saya sering kretek-kretek gitu kan. Which is also good, nggak ada masalah juga, memang mengatasi masalah, tapi tidak pada core-nya, dimana ternyata banyak sekali mungkin sendi-sendi, rangka otot yang tidak pernah diaktifasi. Jadi dikit-dikit ngangkat laptop, kecetit. Ambil barang di mau kecetit gitu kan. Sisir kecetit, oh enggak. Tapi ya, intinya sering kecetit. Gitu. Berarti kan tubuh ini ya sudah alarm gitu ya. Ting. Nah, kemudian kok ya saya sudah sering dengar reputasi dari Bapak Abed ini. Waduh, reputasi. Amin. Reputasinya luar biasa. Amin. Jujur saja saya nggak kepikiran ya untuk mengkontak nama lain. Langsung top of mind tuh Abed Fit Coach. Yes, serius. Iya, nggak ada nama lain. Dia nggak di-endorse loh, tahu nggak? Suruh dia ngomong ini loh. Maunya juga di-endorse. Jadi nggak kepikiran nama lain sama sekali. Mungkin karena cukup sering ngikutin sosmednya Abed juga, di mana beliau ini kan walaupun memberanikan diri pakarnya emak-emak gitu ya, mami-mami gitu, mama-mama, tapi saya lihat penyampaiannya itu struktural, tahu know why-nya itu nggak sekedar ayo ulangi gerakan, tapi ada basic yang disampaikan terlebih dahulu dari setiap postingan lagi. Wah, kayaknya memang harus. Belum kepikiran sebenarnya buat apa ya, ketemu Abed dulu deh kayak gimana, WhatsApp Abed dulu deh gitu. Nah, dari situlah mulai berkenalan dengan Bapak Abed ini, mulai ditunjukkan
cara-cara dan jalan yang benar. Gitu kan katanya this is the way. That is not the way, this is the way. Gitu. Jadi karena wake up call itu tadi. Oke. Ngomongin motivasi ya, jadi mungkin cerita sedikit ya, jadi supaya sekedar konteks juga. Awalnya 1 tahun pertama dia traveling loh, jadi rumahnya dia di Surabaya Barat ke Surabaya Timur. Nah, bawa paspor tuh saya. Jadi sebenarnya kalau diomong secara perjalanan ya lebih lama perjalanannya daripada latihannya kan gitu sih ya. Ya PP 2 jam, latihannya 1 jam. Nah, maksudku gini, bisa sharing sedikit, maksudnya gini. Kadang orang kan ngomongin tentang motivasi untuk olahraga, apalagi kalau gini deh. Selama ini aku hidup ya, dan aku mau di dunia gym, nggak mungkin lah namanya orang itu fitness itu yang jauh banget lah, ya kan? Pasti ya caranya dekat-dekat rumah. Itu aja kalau sudah hujan mikir ya. Tapi dalam perjalanan kita, aku coaching kamu juga, kamu bukan orang yang nganggur gitu kan? Maksudnya sibuk dengan aktivitas dan segala macamnya. Rumahnya jauh pula dan seringkali juga shifting jadwal, bukan nggak shifting jadwal, jadi ngatur schedule supaya tetap bisa, at least kita bisa aim waktu itu adalah seminggu 2 kali. Ya. Nah banyak orang meminta motivasi. Nah menurutmu waktu itu apa sih yang ada di pikiranmu? Akhirnya kenapa membuat kamu akhirnya itu masih gini? Bagi aku itu bukan suatu hal yang gampang, ya kan? Maksudnya apa yang mendasari kamu tetap stick to it? Sebenarnya balik lagi ke wake up call tadi kan. Dan wake up call tiap orang tuh saya rasa beda-beda. Nah, kalau saya kan wake up call-nya itu kan yang memang karena sakit 3 kali berturut-turut karena traveling itu tadi. Jadi menurut saya ya sudah waktunya mau nggak mau gitu kan, daripada tambah nggak karu-karuan ya iolsan ya, maksudnya nggak karu-karuan itu dalam berbagai macam arti gitu. Apalagi ngelihat teman-teman seumuran, mohon maaf kadang-kadang baca WA group turut berduka cita bla bla, orang-orang teman-teman seumuran saya yang di WhatsApp SMP, SMA, kuliah sudah banyak yang lewat. Dan kita lihat sehari-hari mereka sebenarnya terlihat sehat. Apalagi saya yang sudah 3 kali berturut-turut sakit kayak gitu. Nah, jangan-jangan sakit keempatnya nanti kayak gimana nih? Mau nggak mau harus berubah. Jadi sudah nggak ada pilihan lain. Do or die mungkin. Do or die. Right? Yes. Jadi itu sih motivasi nomor 1. Dan mungkin teman-teman punya wake up call yang beda-beda ya, mungkin nggak sampai separah saya, tapi awareness-nya dari awal sudah dibangun. Gitu. Kalau saya terpaksa memang harus menjalani nggak enaknya. Yang kedua menurut saya juga balik lagi ya, saya bukannya endorse Bro Abed, cuma dari cara Bro Abed mendirect setiap sesi workout itu kita pulang dengan feel of achievement gitu ya. Jadi pulangnya tuh membawa sesuatu yang memang oh ini bener nih latihannya ini. Akhirnya kita pengen datang ke sesi selanjutnya tanpa perasaan terpaksa. Oke. Itu menurut saya penting. Saya pernah kok latihan, saya nggak usah nyebut cabornya ya. Satu kali datang saya nggak pengen datang lagi. Karena saya nggak cocok sama coachnya. Gitu. Jadi faktor menemukan jalan yang benar. Jalan yang benar itu macam-macam interpretasinya ya. Salah satunya ya mungkin jenis workoutnya atau mungkin trainernya, coachnya, itu menurutku salah satu bentuk jalan yang harus kita temukan. Ada yang lama dipuji-puji bisa mumbul lah gitu. Keluar dari ruangan ini. Sampai ke plafon gitu. Oke. Pernah mikir nggak masih gini? Ketika kamu pertama kali mulai pasti juara temen tuh. Oh iya, betul. Nah, jarum-jarum terus kemudian aku masih ingat sesi awal kita yang kamu menatap langit. Tapi kamu tetap kembali. Ku pandang wajahmu. Pernah berpikir nggak masih gini? Kan aku ngomong dalam konteks mak-mak ya sekali lagi ya. Karena menurutku juga ya kita harus edukasi lah. Latihan beban itu menurutmu penting nggak sih? Maksudnya kamu pernah berpikir, can you imagine that you are doing akhirnya finally kamu melakukan latihan beban? Ini menurutku belum terlalu populer kalau di Indonesia gitu. Iya. Dari pengalamanmu ya apa sih? Benar sekali, memang latihan beban itu sangat tidak populer. Kalau bisa, waduh nggak enak nyebut cabor, nanti saya digoreng.
Nanti saya digoreng, saya nggak mau nyebut cabor. Oke. Yang pasti cabor yang banyak funnya itu banyak di luar sana. Oke. Ini paling Latihan beban, weight lift dan sebagainya bisa dibilang dalam tanda kutip latihan yang boring mungkin bagi sebagian orang. Tapi menurut saya, buat saya pribadi saya cocok gitu ya. Dan memang terasa jarum maksudnya. Tadi kita ngomong soal kecetit gitu ya. Sudah jauh berkurang. Dulu saya punya problem di piriformis di bokong kanan belakang. Jalan dikit, aduh, kok udah pegel gitu di bokong, kayak pengen duduk istirahat gitu ya. Peregangan baru bisa jalan lagi. Sekarang sudah hilang. Menurut saya sih ya latihan beban itu salah satu yang cukup berpengaruh pada akhirnya. Gitu sih sebenarnya. Jadi akhirnya tetap sampai sekarang latihan beban. Sampai 2 hari yang lalu masih latihan beban di rumah, walaupun menggunakan dumbbell yang weightnya cemen, tapi we have to start somewhere. Of course dong. Yes. Dan ternyata ketika kemarin dari UK kan saya sempat juga dapat apartemen yang nggak ada elevator, nggak ada liftnya. Saya sama istri saya Ivana terpaksa harus ngangkat koper besar 4 gitu ya ke lantai teratas, dan ternyata latihan beban itu, strength itu sangat berpengaruh. Mungkin dulu sebelum saya latihan beban, kalau ngangkat koper dari lantai dasar ke lantai 4 tuh mungkin saya akan misuh-misuh dalam bahasa roh mungkin. Tapi ini ya udah atas kita berdua kayak, bisa ya kita ya. Jadi sesuatu yang mengencourage diri kita sendiri, ternyata latihan kita lakukan selama itu bermanfaat. Gitu. Kemudian nggak usah ngomong ngangkat koper lah ya. Saya yakin mungkin di sini juga ada mama-mama atau papa-papa yang mungkin kalau lagi jalan keluarga, nggak usah jauh-jauh lah kayak di Singapura atau di mana gitu. Jalan sebentar gitu udah, aduh, balik hotel aja yuk gitu ya. Udah, sudah staminanya sudah terkuras gitu. Padahal kan lagi mau holiday, lagi mau having fun, tapi kok malah energinya terkuras gitu. Dan kemarin waktu di UK ada saat-saatnya memang, saya have to say memang ada saatnya kita lelah, tapi in general ya kita fun gitu. Kita melakukan traveling itu dengan mudah karena kita sudah latihan beban, sudah strength training, jadi stamina kita pun terjaga. Gitu sih. Itu sangat-sangat ya melegakan lah gitu. Jadi mungkin kesimpulannya berarti harus ada beban tadi. Harus. Kalau jalan-jalannya enak ya. Harus dong. Oke, move on ke ini. Mungkin pertanyaan sudah umat pastinya. Kerjaannya tukang makan, tapi bisa loss gitu banyak, ya kan? Rahasianya apa sih? Sebenarnya ini juga setiap pertanyaan ini sebenarnya diarahkan ke Pak Abed sebenarnya. Pertanyaannya. Jadi Bro Abed ini memperkenalkan sebuah istilah yang menurut saya juga mind blowing ya, namanya mindful eating, bener ya. Jadi apa yang kita makan itu ya kita harus aware apa yang kita makan. Gak usah aneh-aneh lah, at least kenali dulu. Oh ya ini karbonya, ini fibernya, ini proteinnya gitu kan. At least kenali itu dulu. Kalau kita nggak mengenali itu, ya makan ya sekedar kenyang, sekedar warak, orang Jawa bilang sekedar kenyang udah, that's it. Ya, tapi kalau bapak-bapak kan biasanya sukanya yang carbo loading terus kan. Yang penting kenyang, satisfying emang bener, nggak salah, bener. Tapi nggak ada isinya, Nah semenjak mindful eating itu, yang dulunya sambil makan itu kebanyakan apa? Handphonean, sambil nonton. Sudah mulai aware, apa yang kita makan. Bahkan jangankan apa yang di depan kita. Saya sama Ivan aja akhir-akhir ini ya, mulai merasa kita nggak masak. Kita mau cari cateringan, kita mau nyari makanan di ojol gitu ya. Scroll bisa lama kayak, ternyata makanan di sekitar kita dalam tanda kutip sampah semua ya. Ya. Setelah kita mindful eating kita baru sadar,
selama ini apa yang kita makan ini it's not good for us gitu loh. Ya. Semuanya berbau goreng-gorengan. I love gorengan. Setiap hari makan gorengan kok, tenang aja. Tapi jauh lebih berkurang daripada sebelumnya memperhatikan mindful eating gitu. Jadi secara nutrisi lebih mindful, secara porsi lebih mindful. Kata orang kalau foodies itu makannya barbar, wah semua dimakan gitu. Justru sebagai foodies, saya nggak tahu yang lain. Kalau saya pribadi hanya makan yang kalorinya worth it buat saya. Oke. Kalau makan dikit enaknya itu B aja gitu ya, saya nggak habisin. Dan ini sangat bertentangan dengan ajarannya orang-orang zaman dulu kan. Makanan itu harus dihabisi. Ya. Kasian nasinya nangis. Petani sudah menanam. Peternak sudah menernakan semua yang kita makan gitu kan. Ya. Belum lagi ini ngomong soal ekologi, carbon footprint dan sebagainya. Cuma kalau kita mau mindful ya udah. Kalau menurut saya nggak worth it untuk dihabisin, saya nggak habisin. Gitu. Ya ini setengah jam yang lalu saya makan, jujur aja saya makan soto kudus, tapi saya nggak habisin. Ya karena saya tahu, ya porsi yang sesuai buat saya mungkin cuma setengahnya. Mendoannya ada 2, saya makan 1 aja. Sudah, lebih mindful. Kalau dulu mungkin semua habis licin. Seperti itu. Jadi ya kuncinya di mindful eating itu sih. Kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai mungkin ya Ji, maksudnya kira-kira tips apa yang kamu bisa kasih ke teman-teman terutama mama ini yang memang kamu bilang kan kalau saya selalu habisin makanan anak, kemudian harus mikirin juga masakan yang lain. Dan tak rasa juga follow-mu juga banyak mama-mama ya. Maksudnya aku harap ini bisa sampai ke mereka gitu. Kira-kira dan tak rasa gini loh. Salah satu yang buat aku akhirnya mau buat podcast ini sebenarnya kalau dibilang ya pain in the ass juga karena aku sekarang harus menyempatkan waktu untuk taking care of the podcast and everything kan. Tapi aku merasa bahwa message-nya harus sampai gitu loh. Karena banyak yang aku juga mereka itu merasa desperate gitu. Maksudnya juga merasa ada yang banyak juga yang kecewa sama dirinya mereka sendiri, ada self blaming, merasa mungkin aku ini layak ya cukup lemu terus kayak gini, padahal mereka itu bukan tidak berusaha loh. Mereka juga berusaha gitu, tapi akhirnya ya kadang juga ada yang nangis di depanku juga, beberapa mereka cerita dan segala macamnya. Well, kira-kira apa yang kamu bisa nyampein ke teman-teman yang mungkin juga akan baru mulai dunia yang bisa jadi juga di usiaku 30 something atau mungkin di usiamu 40 something. Kira-kira apa yang maksudnya mulainya dari mana kayak gitu? Nah itu kata ujinya tadi sudah dijawab, mulai. Oke. Nah kalau saya ini kan mulainya telat gitu ya, dan mungkin yang menonton hari ini juga banyak yang merasa mulainya telat. Kalau menurut saya sih ya mulai aja dulu. Mulai itu apa misalnya? Ya coba apapun yang menjadi resource-nya teman-teman semua ya. Kalau resource-nya itu WhatsApp ya udah coba mulai WhatsApp lah teman-teman yang punya gaya hidup lebih bagus gitu kan. Minta pendapat, minta advice, coba cari di YouTube resource-resource yang kira-kira bermanfaat buat teman-teman. Mulai aja dulu. Karena kalau nggak mulai, self blaming itu akan menjadi bola salju. Tambah gede dan semakin susah untuk recovery-nya kan. Teman-teman yang pasti pengen workout, pengen latihan beban. Saya rasa 90% ke atas memiliki problem dalam tanda petik gitu ya. Mungkin 10% sisanya maintain. Kayak sekarang saya lebih ke arah maintain gitu ya. Mungkin 90% yang awal lebih banyak ada masalah. Nah, masalah ini yang harus teman-teman harus segera kenali gitu kan. Nah, masalahnya kalau kita nggak ya syukur-syukur kalau teman-teman punya waktu yang banyak buat survei, riset dan sebagainya, bisa mengenali problemnya teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak saya gitu ya, nggak punya banyak waktu, tiap hari aja kerjaan sudah 9 to 5 udah sangat penuh ya, saya butuh bantuan expert. Siapapun itulah, saya nggak ngomong Abed salah satunya, gitu kan. Jadi harus mulai, nggak ada pilihan lain. Gitu. Nah, menurutmu dalam perjalananmu dalam getting to the fit, support istri atau environment sekitar ngaruh nggak sih? Gede banget nggak? Sangat berpengaruh. Dan apakah kita harus mencari komunitas atau circle yang suportif? Jawabannya iya. Kalau nggak ada, ya mulailah dari kita.
gitu kan. Kalau di circle aku kan mulainya sebenarnya dari Ivana kan, dari istri kan. Dia lebih dulu sering workout, tapi kita akhirnya mulai dari titik nol yang sama karena pas pandemi sama-sama nggak workout, sama-sama di titik terendah. Ini kita workout bareng. Dari titik 2 terkecil ini akhirnya apa? Sampai anak-anak di Iniji Studio pun dari lihat saya yang mulai mengarah ke healthy lifestyle, akhirnya anak-anak kantor pun sekarang semua ngikutin. Satu persatu mulai nge-gym, satu persatu mulai jaga makan, walaupun kita di kantor memang ya kantornya food curator. Tapi dari sebuah titik-titik ini akhirnya menginspirasi orang lain. Dan ketika kita menginspirasi orang lain, terbentuklah komunitas itu saling menjaga. Kadang-kadang ya di kantor kiriman makanan tuh nggak berhenti-berhenti. Kadang-kadang kita dapat kiriman kue yang gede banget gitu ya. Sekantor itu paling cuma makan seujung aja teman-teman. Sisanya apa? Bagi ke tetangga-tetangga. Kalau dulu apa? Potong habisin bareng. Sekarang enggak, karena kita sudah aware, udah mindful. Oke. Ya. Menarik ya. Ya jadi reciprocal kan. Saya menginspirasi anak-anak kantor, teman-teman terdekat saya, teman-teman terdekat akhirnya juga menginspirasi saya, saling menjaga gitu kan. Terbentuk circle yang kuat. Nah, kalau misalnya pasti ya, maksudnya kan kamu sebagai food curator juga atau tukang makan ini pasti kan sering makan di luar kan gitu. Nah, kira-kira dan tak rasa juga banyak mama-mama kayak gitu juga nih. Ya. Ada tips kalau makan di luar gak sih? Maksudnya gini, kadang orang ngomongin, itu kan nggak enak, terus gini-gini dan segala macamnya. Bagaimana caranya kita bisa tahu ala versimu lah, maksudnya kan aku ingin tahu dari sisimu kan. Maksudnya tips makan eating out, iya. Kalau saya sih awal-awal ya, sekarang sudah nggak seketat sekarang. Pas awal-awal memang memperhatikan kalori, tapi nggak yang precise, bukan yang precise gitu. Pasti pernah lah teman-teman lihat yang benar-benar sangat precise sampai bawa timbangan segala gitu kan. Ada loh, ada dan itu quite common. Kalau saya mungkin nggak segitunya karena saya pengen praktisnya aja ya. Pas awal-awal saya calories counting, tapi eyeballing aja lah, maksudnya oh ya kira-kira ini makan ini 500 kalori, yang ini 1000 kalori, kira-kira aja gitu. Sedangkan asupan saya misalnya, oh kalau saya setiap hari, waktu itu untuk supaya bisa turun berarti kira-kira saya makan 1500, lebih daripada itu 2000 mungkin akan lebih susah turunnya gitu kan. Saya makan keep di 1500, tapi calories countingnya eyeballing aja, nggak terlalu spesifik gitu ya. Kayak misalnya saya sama Ivana misalnya, oh mau makan hotpot gitu ya, oh hotpot ini kira-kira berapa? Mungkin 2000 nih kayak satu hot besar ini. Ya udah bagi 2 ya, oh ya berarti 1000. Nanti abis itu dinner udah makan yang moderate aja, yang kira-kira nggak usah terlalu heavy. Jadi balance-nya kita bagi sendiri. Bagaimanapun memang pengaruh circle itu ya ada pengaruhnya. Kalau circle kita yang tukang panasin terus, blong lah remnya. Harus disiplin. Kita harus disiplin. Masalahnya kalau circle-nya kita itu nggak sepaham, tukang-tukang panasin, wih gitu aja diet gitu kan, sering lah pasti ya. Ya. Rodo ngenyek, rodo ngejek gitu kan. Diet always starts tomorrow. Ya kalau buat kita, kalau kita benar-benar pengen komit, ya udah terima aja, tapi nggak usah diambil hati. Oh ya udah. Yang pasti begitu kita mau healthy lifestyle, ada banyak momen-momen yang mungkin kita akan skip. Misalnya nih, ada ajakan makan bareng gitu ya. Mungkin nggak skip, tapi kita akan sedikit mengalami pembulian itu. Ih, dikit banget sih makannya gitu. Ini loh makannya udah dipesenin banyak banget. Ya sorry ya, aku lagi kontrol makan. Ya udah aku makan sedikit aja ya. Kan tetap makan, nggak makan. Bukannya puasa, tetap makan, tetap menghormati gitu. Tapi kita mengurangi. Gitu. Ya memang harus punya keberanian, harus punya stand. Kayak gitu. Oke. Terus kamu kapan hari juga sempat ngomong tentang intermittent fasting. Ya. Dan menurutku juga itu salah satu diet yang bisa dibilang populer kali ya. Maksudnya juga terus sampai hari ini juga sama. Bisa sharing sedikit nggak? Maksudnya tentang intermittent fasting. Dan kenapa akhirnya kamu milih itu dibandingkan metode diet yang lain? Kan banyak tuh
Di luar sana kan banyak nih, diet keto lah, Ya, diet apa. Akhirnya kenapa memutuskan lebih ke arah intermittent fasting? Disclaimer juga mungkin Ji lagi mikir. Jadi disclaimer juga. Jadi gini, secara metode banyak guys. Jadi banyak banget metode diet di luar sana. Tetapi kan seperti yang tadi Ji sempat ngomong tentang prinsip kalori itu penting kita pahami. Jadi kalori balance penting. Istilahnya ketika kita memang kalori maintenance kita paham dan kita perlu juga sedikit banyak defisit kalori di berapa. Istilahnya dengan metode apapun itu, kalau defitnya dengan prinsipnya bisa dapat ya nggak masalah gitu loh. Nah ini dalam konteksnya bukan kita mengagungkan, aku bukan mengagungkan intermittent fasting meskipun aku sendiri juga intermittent fasting basically, tapi lebih kepada reasoning ya. Jadi sebenarnya dari tadi kan kita ngomongnya kan apa yang kita omongin kan kayak Ji ngomongin juga kan lebih ke arah common sense, cengli gitu loh. Maksudnya ya coba kita nalar aja kayak gitu. Nah, coba aja ini tentang intermittent fasting, pengalaman pribadi aja. Jujur nih, aku lupa kenapa aku milih intermittent fasting. Jujur. Jujurnya lupa. Tapi aku mencoba track back ya. Mungkin karena gini. Karena saya pengen praktisnya, akhirnya saya akan memilih untuk catering healthy. Yes. Bukan semua, tapi saya bilang sebagian besar catering healthy itu pasti main course cuma 2 kali. Ya enggak? Ya apa ya? Ada yang 3 kali, jarang. Yang dikirim jam 7 jam 8 pagi itu jarang banget. Biasanya jam 11 atau jam 12 siang. Sama jam 4 sore. Atau jam 5 sore kirimnya. 2 kali kirim atau 1 kali kirim jam 11 siang tapi buat siang dan malam. Malam betul. Karena cuma kirim 2 kali berarti harus hilangkan habit kita kan makan 3 kali sehari. Itu kan didikan sekolah kan gitu, makan 3 kali sehari gitu. Berarti harus hilang 1. Nah kalau hilang 1 berarti makan siang dan malam. Gitu berarti makan pagi ditiadakan. Nah berarti otomatis ya intermittent fasting 16 jam di kasus saya, berarti jam 8 malam terakhir makan, buka puasa jam 12 siang. Alasan bodohnya seperti itu karena catering cuma 2 kali. Ya. Gitu. Tapi ya memang pada dasarnya akhirnya setelah aku riset, oh ya itu ternyata namanya intermittent fasting, ya kan? Dan ternyata it works di saya. Dan apakah intermittent fasting akan works di teman-teman? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Jadi nggak bisa aku ngomong saklek intermittent fasting itu is the way, yang belum tentu. Karena kan biologis orang juga beda-beda, aktivitas orang juga beda-beda. Ya. Kalau aktivitasnya berat dan let's say harus ngomong anak, pasti lebih banyak lapar karena energinya terkuras. Kayak saya aja 16 jam aja kadang-kadang ada hari-hari yang saya biasa aja, karena mungkin beraktivitas nih. Ada hari-hari yang biasa aja. Ada hari yang 16 jam tuh kayak, aduh 5 menit lagi tapi udah lapar gak karu-karuan. That happens. I'm not gonna lie. Tapi ya itu terjadi memang kadang-kadang in some days fasting itu berat. Gitu. Tapi ya kalau memang mau jadi gaya hidup ya memang harus dilakukan dengan disiplin. Toh saya sekarang sudah hampir 2 tahun intermittent fasting every day, kecuali pas lagi traveling. Rugi lah. Pas lagi traveling. Intermittent fasting. Yes. Tapi ternyata salah satu benefit diet, saya nggak ngomong intermittent fasting, diet ya. Any diet. Pada akhirnya akan membuat kita somehow mungkin lambung kita lebih mengecil gitu ya. Jadi pas kita wah ada makanan kita pengen geragas nih, aku udah siap geragas, tenang aja. Persetan terus mas dia, aku pengen geragas nih. Terus nggak bisa. Makan sedikit udah kenyang. Karena ya saya sudah hampir 2 tahun IF ya, jadi mungkin lambungnya sudah mengecil juga, lebih cepat kenyangnya. Jadi sebenarnya apa yang diomongin Ji juga betul ya. Jadi dan aku ada satu kata yang dia ngomongin yang menarik adalah kata praktis. Jadi awalnya dia malah nggak ngerti kalau ternyata itu di selidiknya sendiri ternyata intermittent fasting kan gitu. Jadi memang untuk dalam konteksnya dan dia juga ngomong tidak works for me juga. Jadi kebetulan aku intermittent fasting. Kenapa ya? Karena jam pagi udah kerja dan nge-coach. Selesai jam 11 ya tuh tinggal sedikit, kadang molor setengah 12 selesai. Jadi itu suatu hal yang akhirnya menjadi kebiasaan.
Tapi sekali ini bukan jadi generalisasi bahwa kita ngomong kita endorse intermittent fasting, enggak. Sekali lagi memang memahami prinsip ini adalah esensinya, itu yang penting. Metodenya bisa se-fleksibel mungkin. Jadi mungkin bagi teman-teman bisa jadi salah satu alternatif variasi. Tapi kalau sampai research bilang untuk dalam konteksnya wanita terutama, itu enggak semuanya cocok karena hubungannya dengan hormonal imbalance. Sekali lagi ini cocok-cocokan ya kan, dalam praktis, kemudian secara convenience, kemudian dari sisi memahami esensi penting. Temukan memang cara yang memang works untuk teman-teman juga, untuk mak-mak juga di rumah yang lagi nonton ini kayak gitu. Nah mungkin closing statement sih. Udah kayak Indonesia Lawyers Club ini. Kita kembali sudah jeda berikut. Mungkin closing statement kira-kira untuk orang-orang yang mau mulai healthy lifestyle ini, karena gini, mungkin sekarang itu jadi sebuah, terutama setelah pasca COVID mungkin ya, jadi orang lebih aware tentang kesehatan. Cuman kita tahu juga, ya kayak kamu bilang, secara environment juga penting, secara untuk menggali why-nya juga penting. Kira-kira untuk dalam konteks, misalnya kamu akan memulai lagi nih misalnya, ini sih riset dari nol, ya kan? Kamu kan pasti ada make a lot of mistake along the way, kan ada kesalahan along the way. Kira-kira ini G 2.0 kalau di riset lagi, kamu akan ngelakuinnya gimana? Buat teman-teman ya, kalau saya sendiri, I wish I start sooner. The keyword is starting gitu. Kapan kita bisa mulai? Nah, pas kita mau mulai itu kita pasti butuh reason. Reasonnya orang bisa beda-beda. Dalam kasus saya dapat wake up call sakit 3 kali. Nah, reasonnya teman-teman apa? Kalau buat saya, selain karena saya sakit 3 kali itu ya, saya sayang dengan orang-orang terdekat saya. Saya sayang dengan istri saya sayang dengan orang tua saya sayang dengan teman-teman saya. Yes, I have to live longer for them. Ya, temukan reasonnya teman-teman itu apa. If not for you, then for who? Temukan. Gitu. Jadi reason itu bisa sesuatu yang technical, ya. Oh ya, saya pengen sehat itu technical, or something yang it's more emotional value, ya, yang buat diri kita. Ya, at least nggak usah buat orang lain lah. Workout biar tampil muscular, biar lebih tahu itu buat orang lain. Tapi buat diri kita lebih sehat itu emotional. Buat kita bisa live longer for our beloved one itu juga emotional. Jadi temukan reasonnya. Find the strong why. Yes. Mantap jiwa banget jawabannya. Jadi mungkin seperti yang lain-lainnya, subscribe, share, dan juga tentu saja untuk episode pertama. Ya pasti ada kurang-kurangnya lah ya. Kalau misalnya ada masukan, inputan, ataupun mungkin kira-kira interview siapa yang mau saya coba summon, ya kan? Summon datang sini untuk di interview. Kira-kira tanya judul lah. Kira-kira ada yang menginspirasi nggak sih yang aku bisa undang? Ada nggak yang di in your ya mind? tentunya para alumni dari Forever Fit lah ya. Okay. Yang sudah sejalan sejiwa. Ya saya rasa banyak lah. Tadi juga off the record kita juga sudah mention beberapa nama juga yang menurut kita juga sibuknya nggak karu-karuan, tapi masih sempet-sempetnya untuk menjalankan healthy lifestyle. Ya setiap orang pasti merasa wah uripku itu paling nemen. Ternyata ono sing luwih nemen. Ono sing lebih nemen. Dan bisa. Oke, thank you teman-teman. Thank you banget Ji sudah nyempetin waktu. Aku tahu juga dia bukan orang pengangguran, repot banget. Jadi mau tak culik juga ke studio gue yang humble ini. Thank you for sharing. Sama-sama. And see you the next episode. Check it out. Always soon. God bless. Thank you. Forever Fit.